Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore kepada para judges, instruktur, serta teman-teman yang hadir pada Graduation Day hari ini. Perkenalkan, nama saya Angelin. Saya dan Harun akan mempresentasikan proyek kami, yaitu New Car, Neural Network System for Car Dealership. New Car di sini akan dibagi menjadi dua sistem, yaitu Sentiment Analysis dan Image Classification. Presentasi hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Introduction, Materials and Method, Results, dan Discussion. Pertama-tama kita mulai dari Introduction terlebih dahulu. Apa sih tantangannya bisnis jual mobil bekas? Mencari mobil bekas yang memiliki kualitas tinggi cukup sulit untuk dilakukan, karena biasanya lebih banyak orang yang menjual mobilnya ketika mobilnya itu sudah tua, sudah usang, atau sudah tidak nyaman digunakan. Jadi untuk pemilik bisnis jual beli mobil bekas harus lebih berhati-hati dalam memilih mobil mana yang akan diambil untuk dijual kembali. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis jual beli mobil bekas adalah dengan melihat sentimen yang beredar di masyarakat. Nah, jadi pada project New Car, sistem pertama yang kami buat adalah sistem sentimen analisis. Jadi untuk meningkatkan potensi sales dari jual beli mobil bekas ini, dealer dapat mengekstrak insight dari pengguna mobil dari brand tertentu, sehingga kita bisa tahu bagaimana sih sentimen mobil ini di kalangan masyarakat. Jadi kalau sentimennya buruk, maka sebaiknya mobil tersebut tidak dibeli karena punya potensi untuk enggak laku. Nah, untuk sistem kedua dari Project New Car adalah image classification, yaitu menggunakan computer vision untuk mengklasifikasikan foto-foto mobil yang ada pada database dealer. Jadi, nantinya foto-foto itu akan diklasifikasikan berdasarkan brand, jumlah penumpang, maupun warna dari mobil tersebut. Sehingga ke depannya apabila akan dikembangkan, Project New Car ini akan menambahkan recommender system, sehingga apabila ada calon pembeli yang menginginkan mobil dengan kriteria tertentu, katakanlah dia ingin membeli mobil dengan jumlah penumpang 5 orang, berwarna merah, dengan brand apa saja. Jadinya sistem akan merekomendasikan foto-foto mobil yang sesuai dengan kriteria dan dengan sentimen yang positif. Pada tahap uji coba yang kami lakukan, pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan collecting data, mengambil data-data yang diperlukan dalam analisa. Kemudian dilanjutkan dengan pada tahap pre-processing dan modeling. Di sini termasuk di dalamnya melakukan cleaning data, men-split data training dan data testing, dan melakukan modeling. Dari model yang sudah dibuat akan dilakukan evaluasi model untuk melihat performansi model tersebut. Setelah melakukan tahap evaluasi model, dilanjutkan dengan melakukan model improvement untuk memperoleh model terbaik yang dapat kita terapkan dalam sistem yang kita buat. Kemudian untuk dataset yang digunakan pada sentimen analisis, data mentah yang digunakan adalah data review dan data rating. Data review berisi kata-kata yang dituliskan oleh customer, yang kemudian akan diproses, akan diekstrak untuk mengambil kata-kata yang diperlukan saja dalam proses analisa. Termasuklah di dalamnya menghilangkan tanda baca, angka, serta mengubah seluruh huruf-huruf besar menjadi huruf kecil, dan mengubah verb 2, verb 3 menjadi verb 1. Di sini ada word cloud, yaitu kata-kata yang sering muncul dalam review yang diberikan oleh customer. Pada modeling di sini saya menggunakan 3 jenis model, yaitu bidirectional LSTM, bidirectional GRU, dan stack bidirectional LSTM. Sebenarnya hasil validasi dari ketiga model ini menghasilkan angka loss, accuracy, precision, dan recall yang kurang lebih. Namun di sini dengan mempertimbangkan jumlah epoch yang diperlukan pada setiap model, di sini model yang akan saya pilih adalah bidirectional GRU yang hanya memerlukan 11 epoch. Sedangkan untuk 2 model lainnya memerlukan 13 epoch. Nah, selanjutnya saya akan coba melakukan prediksi sentimen dengan model yang telah saya buat. Untuk review pertama adalah review negatif. Nah, model dapat memprediksi sesuai dengan yang kita inginkan.
Kemudian untuk contoh kedua adalah review dengan kata-kata positif. Model juga mampu memprediksi sesuai dengan yang kita harapkan. Segitu aja presentasi mengenai sentimen analisis. Selanjutnya mengenai computer vision akan dijelaskan lebih lanjut oleh Harun. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Harun Hawari dan saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi data yang digunakan untuk membuat model CNN ini adalah data brand mobil yang diambil dari Kaggle dan terdiri dari 430 data training, 140 data validation, dan 40 data testing. Kemudian data training akan dilakukan augmentasi dengan kriteria yaitu dilakukan zoom, shear, shift, rotation, dan horizontal flip. Data ini juga terdapat 5 kelas mobil, yaitu ada mobil Ford, Honda, Hyundai, Mazda, dan Toyota. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi pada proses pembuatan model, saya menggunakan 3 model. Yang pertama itu ada custom model, yang terdiri dari 3 layer konvolusi dan 3 hidden layer. Kemudian pre-trained model Inception V3, dan terakhir pre-trained model ResNet 101 V2. Dari grafik itu dapat kita lihat bahwa modelnya masih overfit. Dan perubahan dari training validation itu lumayan signifikan. Kemudian model akan dilakukan testing lagi di data validation dan data test. Dan dapatkan hasil sebagai berikut. Untuk model custom, loss dan akurasinya 1,67 dan 0,27. Kemudian model Inception V3 1,12 dan 0,67, model ResNet 101 V2 0,92 dan 0,71. Terus untuk data testingnya diperoleh model custom loss-nya 1,77 dan akurasi 0,25, model Inception V3 0,92 dan 0,7, kemudian model ResNet 101 V2 loss-nya 1,04 dan akurasinya 0,69. Yang dapatkan model terbaik adalah model ResNet 101 V2 berdasarkan skor dan grafiknya yang lebih smooth dibanding model lainnya. Berikutnya saya akan melakukan demo dari model deployment. Pertama-tama saya akan upload gambarnya. Dan kita pakai data mobil Ford. Dan si model bakal mengklasifikasi bahwa ini tuh mobil Ford. Kesimpulannya, adapun improvement yang dapat dilakukan adalah pertama-tama dapat menambahkan lebih banyak gambar dan review konsumen. Kemudian dapat menambahkan lebih banyak lagi tipe mobil tiap brandnya. Terus kita juga harus melakukan eksplorasi lagi tentang arsitektur untuk meningkatkan performance modelnya. Kemudian dilakukan implementasi object detection brand mobil secara real time. Dan yang terakhir, kita dapat membuat rekomendasi sistem dari klasifikasi gambar kepada konsumen berdasarkan kriteria dan sentimen positif. Berikutnya adalah referensi yang kami gunakan. Dapat dilihat di sini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya akan saya kembalikan kepada Mas Apip.